Halo pecinta timnas, kali ini kita akan membahas terkait pernyataan Pak Erick Thohir yang kemarin ya. Ini saya ralat bahwa memang setelah pertandingan melawan Bahrain kan Pak Erick Thohir mengatakan bahwa nanti persiapan timnas Indonesia lebih matang. Ternyata saya cari-cari informasinya, memang nanti menjelang melawan Cina timnas Indonesia itu kompetisi sudah sudah banyak yang libur, terutama di Liga Inggris, Liga Belgia, tapi Liga Italia juga, tapi yang patut dikhawatirkan itu Liga Belanda. Karena melawan Cina itu tanggal 5 Juni. Kabarnya Liga Belanda baru tutup tanggal 1. Jadi mepet nih, agak mepet yang pemain-pemain kita di Belanda seperti Verdong, kemudian Tom Haye, dan juga Dan James ya. Itu agak mepet. Tapi untuk yang Liga Italia itu tanggal 25. Jadi J.I. Jazz kemungkinan nanti tanggal 10 itu sudah 10 hari itu bisa maksimal bersama Patrick Kluivert dan kawan-kawan berlatih. Apalagi Oxford itu di bawah tanggal 25, kemudian Belgia juga di bawah tanggal 25 yang artinya Palu Pesi, kemudian Radar Rangmangun itu bisa cepat bergabung. Jadi dengan melihat ini hasil dari liga-liga sudah selesai, maka positif timnas Indonesia nantinya akan bermain maksimal pada saat melawan China tanggal 5 Juni dan juga melawan Jepang. Untuk melawan China sendiri, timnas Indonesia harus pasti memenangkan pertandingan, karena nanti kalau misalkan timnas Indonesia kalah, nanti Cina bakal menyamai poin dari Indonesia. Nanti yang dihitung adalah selisih gol. Makanya nanti pada saat melawan Cina diharapkan timnas Indonesia maksimal persiapannya. Ketika sudah maksimal nanti bisa mengalahkan Cina dan kita konsentrasi melawan Jepang. Kalau misalkan kita targetnya, kita melihat Arab Saudi lah. Arab Saudi kemarin bisa menahan imbang ya, 0-0 walaupun memang digempur terus. Tapi minimal Indonesia juga bisa mengikuti jejak Arab Saudi untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Karena hitung-hitungannya itu nanti ketika timnas Indonesia bertemu dengan Cina, otomatis nanti Bahrain dengan Arab Saudi itu bermain di Arab Saudi itu minimal harus imbang. Kemudian Jepang bisa mengalahkan Australia. Itu Indonesia masih bisa berpeluang. Ini kalau misalkan Indonesia mau lolos otomatis ya. Nah, di pertandingan terakhir ketika Indonesia lawan Jepang, kemudian Australia ketemu dengan Arab Saudi, Cina bertemu Bahrain, itu kalau misalkan imbang lagi atau kalah, maka Indonesia bisa menyodok ke posisi kedua. Nanti Arab akan bertemu Australia di kandang Arab, diharapkan timnas Australia bisa dikalahkan. Kemudian timnas Indonesia menang lawan Jepang, kemudian Bahrain sama Cina imbang lagi. Jadi itu perkiraannya untuk timnas Indonesia kalau misalkan pengen lolos langsung. Tapi kalau misalkan tidak pengen lolos langsung, minimal timnas Indonesia menang lawan Cina, kemudian Bahrain dengan Arab Saudi 0-0, itu timnas Indonesia sudah lolos ke round 4. Jadi itu ya informasinya, bagaimana skema atau rencana timnas Indonesia nanti untuk menghadapi Cina. Ini persiapannya kalau menurut saya persiapan sangat matang sekali nih. Sekitar beberapa pemain itu bisa kumpul lebih cepat, bisa bisa kemungkinan juga uji coba sebelum melawan Cina, jadi untuk lebih memperkuat chemistry antara pemain. Jadi kita optimis timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina dan bermain imbang melawan Jepang. Salam timnas Indonesia.